Mari jemaat kita akan bangkit berdiri. Kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan sepenuh hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita. Kita akan datang menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ayat panggilan ibadah pagi hari ini dari Mazmur 148 nomor 1. Haleluya, pujilah Tuhan dari langit, pujilah Dia di tempat tinggi. Masih dengan rasa hormat dan menyembah akan Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita akan mengagungkan namanya. Terpujilah nama Tuhan. Dialah Raja Damai. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari senantiasa kehidupan yang memuliakan Tuhan atau dengan memuji Tuhan. Pujianku memuji tentang rahmat-Mu yang senantiasa rahmat-Nya selalu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Ku memuji tentang rahmat-Mu. Dan anugerah-Mu puji, puji, puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, puji, puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji.
setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerahmu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerahmu, ku mau puji tentang anugerahmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, atau di dalam kehidupan kita satu minggu ini, kita masih sering mendukakan atau melukakan atau mengecewakan orang-orang di sekitar kita. Entah itu orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, karyawan kita, ataupun siapapun yang senantiasa selalu bersama dengan kita, bertemu dengan kita. Kita sering masih mengeluarkan kata-kata yang mendukakan mereka. Terlebih kita sering mendukakan hati Tuhan. Pada kesempatan pagi ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang remuk, dengan berserah kepada Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan, supaya ibadah kita pagi ini menjadi ibadah yang berkenan di hadirat Tuhan. Bila ku ingat salibnya, membawa kita masuk di dalam pengakuan dosa. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang remuk, minta ampun akan salah dan dosa kita. Saudara sekalian, dengan kepala tertunduk, hati yang jujur di hadapan Tuhan, mari pada saat ini kita berkata-kata minta ampun untuk setiap pelanggaran dan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan kita. Katakanlah kepadanya apa yang
kita lakukan yang mendukacitakan hatinya, yang mengecewakan hatinya. Pada saat ini mari sama-sama kita berdoa secara pribadi, berkata-kata dan minta ampun kepada Tuhan. Masing-masing dalam doa secara pribadi. Tuhan, kepada Engkaulah kami telah berdosa. Kepada Engkaulah Tuhan kami hal-hal yang mendukacitakan hati-Mu kami lakukan. Inilah kami pada saat ini datang dengan hati yang malu, kepala yang tertunduk, hati yang hancur di hadapan Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan banyak pelanggaran kami, pikiran kami, rencana, perbuatan kami, hal-hal yang bergejolak di dalam hati kami Engkau tahu, dan kami sadar banyak diantaranya yang mendukacitakan hati-Mu. Ampuni hati kami sering sekali tidak setia kepada Engkau Tuhan. Ampuni hati kami yang seringkali mencintai isi dunia ini lebih daripada cinta kepada Tuhan. Ampuni kami mencintai pemberian-pemberian yang Kau berikan kepada kami yang seringkali membuat kami lupa kepada Tuhan. Ampuni kami jikalau kami lupa terhadap kasih dan cinta yang sudah Engkau berikan dan nyatakan kepada kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Karena itu kami datang pagi ini. Kami minta ampun. Kami mengakui di hadapan Tuhan. Ampuni dosa kami. Terima kasih karena Engkau Tuhan, Allah yang mati di atas kayu salib dan memberikan pengampunan bagi kami. Terima kasih karena Engkau sudah mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Roma 5, 8-9. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Bait yang ketiga, seluruh tubuh Tuhanku tercurah kasih besar-Nya. Kristus yang Dia nyatakan bagi kita melalui kematian-Nya di atas kayu salib bagi kita. Tetap bangkit berdiri, mari kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita menjadi dasar kehidupan kita ke depan di dalam hari demi hari. Penuhkanlah bejanaku. Pujian ini akan membawa kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hati kita merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kekal di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kekal di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kekal di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami merindukan Tuhan, firman-Mu itu. Dan kami merindukan firman itu tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami.
Karena itu jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan. Sehingga ketika benih firman-Mu itu ditaburkan, benih itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Karena itu Tuhan, kami begitu merindukan suara-Mu. Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, kita akan banyak berbicara dalam minggu-minggu selama bulan November ini tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, di dalam perumpamaan itu ada banyak hal yang kita bisa belajar begitu indah maknanya ya. Nah, pagi hari ini kita belajar dari Matius pasal yang ke-13 Bapak Ibu ya. Matius yang ke-13 ayat 1 sampai ayat 23. Tapi kita akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saja terlebih dahulu ya. Matius pasal 13 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Pada hari itu keluarlah Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Pada waktu ia menabur, ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, ini saya agak karena yang buatin filenya adalah istri saya, jadi saya agak tapi dia lebih bagus membuatnya daripada saya. Ia menyampaikan ayat 3. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu, waktu kita membaca tentang penabur ini, mungkin bagi kita orang Indonesia ini agak aneh ya. Agak aneh. Kenapa? Kalau kita melihat petani kita tidak ditabur, tapi diapain Bapak Ibu? Ditancap ya, benih-benihnya satu begitu rapi dan kalau kita melihat seakan-akan kok nggak masuk akal itu benih ditabur di pinggir jalan, di tanah berbatu, buat apa begitu loh. Tetapi memang kalau kita mengerti kondisi pada zaman kuno Bapak Ibu dan kondisi tanah di Israel, maka kita akan mengerti memang ada perbedaan besar dalam cara bertani orang Israel pada zaman Tuhan Yesus dengan bertani pada masa kini. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman pertanian di zaman Tuhan Yesus itu kita harus memahami, tidak seperti kita yang punya 2 musim, mereka punya 4 musim ya. Mereka punya 4 musim. Jadi mereka nanamnya kapan nih? Ya, mereka menanam itu biasanya akhir musim panas. Ya, pada akhir musim panas itu mereka menanam, benih itu disebar. Ya, disebar terlebih dahulu. Kemudian nanti waktu musim dingin, di Israel musim dingin tidak bersalju. Tapi ada hujan Bapak Ibu di dalam musim dingin itu. Dan air hujan itulah yang kemudian benih yang nanti ditabur itu kemudian diberi air,
Dan bayangkan mereka zaman itu tidak punya sistem pengairan seperti masa kita sekarang, ya. Karena itu mereka sangat bergantung kepada musim, perubahan musim itu, Bapak Ibu. Kalau kita kapanpun ya kita ada sistem pengairan kan, semua irigasi dibuat dengan begitu. Mereka tidak punya irigasi, air di sana sulit sekali, Bapak Ibu. Maka mereka betul-betul bergantung kepada pengaturan cara penanaman berdasarkan musim itu. Mereka biasanya menabur itu akhir musim panas, dan kemudian setelah musim panas kemudian masuk gugur dan dingin gitu ya Bapak Ibu. Kemudian itu ada hujan-hujan, itulah yang kemudian mereka tunggu, mereka tabur itu. Kemudian nanti di musim dingin ada hujan, itulah yang kemudian memberi air kepada benih-benih itu, ya. Nah Bapak Ibu, waktu ditabur kemudian itu dicangkul gitu ya, ditutup dengan tanah ya, dan di benih itu tertutup ya, tidak terbuka begitu. Jadi itu sistem mereka menanam ya. Jadi tidak seperti di Indonesia yang ditancap satu-satu. Dan jangan bayangkan kalau di Indonesia nanam padi itu kan tanahnya sudah penuh dengan air ya, berlumpur. Enggak Bapak Ibu, kondisi mereka itu ditanam itu menabur dalam kondisi tanah yang begitu kering. Ya, justru ditabur di situ dan kemudian ditutup dengan tanah. Nah Bapak Ibu, kenapa kok mereka lakukan itu ya? Karena memang kondisi cuaca mereka seperti itu. Dan yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mengerti keadaan tanah di Israel itu begitu unik ya. Kalau kita itu bersyukur sekali di Indonesia, tanahnya itu begitu subur, sedikit batu dikasih air langsung jadi lumpur dan sebagainya, itu begitu suburnya luar biasa. Nah di Israel nggak begitu Bapak Ibu, tanah di sana itu tanah yang banyak mengandung batu. Jadi kalau di Indonesia cari lumpur banyak, kalau di Israel cari batu yang banyak, karena memang tanahnya itu berbatu-batu. Maka mereka itu harus bajak, kemudian tujuannya apa? Supaya batu-batu yang tertimbun di bawah itu diangkat keluar dan dibuang Bapak Ibu ya. Supaya nanti yang betul-betul ada itu adalah tanah yang siap subur untuk ditanami ya. Banyak sekali di sana semak duri yang bertumbuh di tanah-tanah di Israel. Nah semak-semak itu kemudian harus dibajak, diangkat. Kenapa dibajak? Karena itu kemudian sampai akar-akarnya Bapak Ibu harus diangkat semua ya. Tetapi walaupun kemudian batu-batu sudah dibuang dan semak duri sudah dicabut sampai akar-akarnya, tetapi masih ada tertinggal akar-akar kecil ya. Sehingga tidak heran nanti kita melihat perumpamaan ini kita akan mengerti ya, kenapa kok ada semak duri? Karena memang masih di tanah itu masih ada akar-akar, dan nanti ada bagian-bagian yang akar itu, benih itu jatuh di berdekatan dengan akar dari semak duri itu. Nanti waktu tumbuh, semak durinya juga tumbuh lebih lebat dan itu menghimpit daripada tanaman gandum itu ya, sehingga mati. Nah Bapak Ibu, walaupun batu-batu sudah dibuang Bapak Ibu, realita yang kemudian kita lihat di dalam pertanian di Israel, tidak semua batu bisa dibuang, saking banyaknya. Dan kadang-kadang batu itu sudah dibuangin, tetapi masih ada batu-batu yang kemudian tertimbun di bawah, yang tertutup tanah yang tipis, yang tidak kelihatan. Sehingga tidak heran waktu ditabur itu jatuh di atas batu, bukan batu yang kelihatan, tapi batu yang tidak kelihatan, yang tertutup tanah yang tipis. Sehingga ketika benih itu jatuh di atas batu yang tertutup tanah tipis itu, nanti ketika dia sirami dia tumbuh tapi tidak berakar dan kemudian mati. Waktu kena musim semi itu, waktu muncul panas matahari itu akan mati tanaman itu karena tidak punya akar. Maka di dalam kondisi situasi pertanian seperti itulah, dan sangat mungkin waktu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang penabur ini, sangat mungkin pada waktu Tuhan itu bercerita pada waktu musim menabur, sehingga pendengar itu kan di Galilea, dan di situ kemudian sambil mereka berdiri di tepi pantai mendengarkan khotbah daripada Tuhan Yesus, mereka juga bisa melihat petani sedang menabur saat itu. Maka itu ada satu gambaran yang sangat umum, yang sangat mereka familiar, yang mereka sangat kenal. Maka Bapak Ibu, tidak heran kemudian kalau diceritakan ada benih yang jatuh di tepi jalan. Ya memang tepi jalan biasa kan, di petak-petak itu kan pasti ada jalan. Itu pasti tanah yang dipadatkan, yang keras sekali, yang tidak bisa ditembus, yang untuk orang berjalan.
Dan waktu ditabur di atas ladang itu, ada yang jatuh di atas batu yang tidak kelihatan itu. Dan ada yang jatuh pas benihnya di atas tanah yang bawahnya itu ada akar daripada semak duri. Maka kemudian disitulah kemudian kita bisa melihat dengan cukup familiar, dengan cukup kita tahu kondisi pada waktu itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini kita bisa mengerti. Nah Bapak Ibu, Tuhan memberikan perumpamaan ini dan kemudian Tuhan memberi penjelasan akan arti dari benih yang ditabur di pinggir jalan. Ada empat jenis tanah pinggir jalan, berbatu, semak duri, dan tanah yang subur. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang penekanan dari perumpamaan ini bicara tentang hati. Jadi ada penafsir yang mengatakan ini sebenarnya lebih tepat bukan perumpamaan tentang seorang penabur. Ini lebih tepat adalah perumpamaan tentang tanah hati. Perumpamaan tentang tanah, tentang hati. Maka kemudian di situ kemudian kita bisa melihat bagaimana respon orang-orang ketika mendengar Injil. Ada empat jenis orang, Bapak Ibu. Ada empat macam hati daripada manusia di dalam merespon berita Injil. Yang pertama adalah tanah pinggir jalan. Dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini menggambarkan tanah yang hati yang keras, hati yang menolak Injil. Maka dikatakan ketika mereka mendengar firman tentang kerajaan ini kalau digali satu khotbah lagi itu panjang lebar, tetapi intinya adalah bicara tentang Injil. Firman tentang kerajaan ini adalah Injil. Maka ketika mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Kenapa kok mendengar tapi tidak mengerti? Mendengar ini menyimak, memperhatikan, tetapi tidak mengerti karena memang hatinya keras, hatinya itu menolak, Bapak Ibu. Maka ini adalah jenis hati yang pertama. Walaupun kemudian kita perlu hati-hati, kemudian dikatakan burung-burung itu datang mengambil benih-benih itu, seakan-akan kemudian kita bisa menyalahkan setan. Nah ini gara-gara setan. Enggak Bapak Ibu. Karena hatinya sudah keras, sehingga benih itu tidak bisa masuk ke dalam tanah, maka ya diambil sama si jahat. Jadi iblis itu bukan yang menyebabkan manusia tidak percaya, tetapi karena hati manusia yang memang tidak percaya, maka itu diambil oleh iblis. Iblis mengambil kesempatan itu, sehingga kemudian apa? Hati yang keras semakin tambah keras. Di dalam kehidupan kita, pelayanan kita bisa melihat ada orang-orang yang sulit untuk menerima berita Injil. Tetapi yang luar biasa, di dalam gereja banyak loh orang-orang yang masih belum menerima Injil. Makanya nanti perumpamaan minggu depan itu tentang apa? Ada lalang dan gandum. Jangan heran kalau di dalam gereja itu ada gandum, ada lalangnya, ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Saya tidak khotbahkan itu Bapak Ibu ya, nanti rekan hamba Tuhan yang lain akan mengkhotbahkan minggu depan. Ini sebuah realita, bahkan di dalam gereja ada masih banyak hati orang itu bisa keras menolak Injil, seakan-akan datang ke gereja, ikut ibadah, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil, tetapi tetap menolak. Saya tahu begitu banyak orang Kristen ya, walaupun mengaku, saya percaya Yesus, tetapi sebenarnya tidak mengerti siapa Yesus yang dia ngomong percaya itu. Kenapa? Saya menemukan banyak orang Kristen walaupun di gereja ikut berdoa, tapi juga ikut sembayangan, ikut kuasa-kuasa gelap, cari orang-orang pinter. Loh, kalau tahu Yesus itu satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Allah yang satu-satunya, yang sejati, kok cari yang lain? Kenapa? Karena bagi orang-orang yang tersebut, kemudian Tuhan itu cuma ban serep. Kalau saya doa sama Tuhan, permintaan saya tidak dikabulkan, saya cari yang lain.
Sebenarnya itu hati yang kemudian orang-orang seperti ini jauh lebih sulit untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak sekali Bapak Ibu saya menemukan walaupun orang bisa ke gereja, ya, tetapi dia tidak percaya. Wah, ini menjadi sesuatu yang sangat sebenarnya mengerikan di dalam kehidupan kita. Pak, jangan terpesona ya Bapak Ibu dengan banyaknya orang datang ke dalam gereja. Begitu banyak orang datang ke dalam gereja, ya, tapi belum tentu dia percaya Injil. Maka seorang pendeta ketika ditanya, berapa persen jemaatmu yang betul-betul memahami Injil? Ini pendeta yang mencetuskan gerakan gospel center, bukan itu ya, yang mempelopori salah satunya di Indonesia. Kemudian dia berkata begini, mungkin 10%, bayangkan loh, cuma 10% yang mengerti Injil. Bapak Ibu, jangan terpesona, ya. Kita dengan kemudian begitu banyaknya orang, yang kita harus terpesona seberapa banyak orang mengerti Injil di dalam gereja kita. Jangan-jangan kita datang ke gereja kita nggak pernah mengerti sebenarnya Injil itu apa, Bapak Ibu. Maka ini tanah yang keras, ada banyak orang yang di dalam gereja tetapi belum percaya Tuhan. Tanah yang kedua Bapak Ibu adalah tanah yang tumbuh di atas batu-batuan itu, ya, tanah yang berbatu-batu. Ini menggambarkan satu hati yang tidak teguh, Bapak Ibu. Dia mendengar Injil dan begitu cepat menerima Injil, tetapi sebenarnya tidak punya akar. Tidak punya akar. Karena dia percaya, kemudian tidak memperhatikan dan memperhitungkan konsekuensi mengikuti Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen yang di dalam gereja, rajin ke dalam gereja setiap minggu. Pernahkah kita perhatikan konsekuensi kita ikut Yesus? Saya khawatir kemudian kita tidak siap menerima konsekuensinya. Ketika penderitaan datang, ketika penganiayaan datang, dikatakan kemudian apa? Meninggalkan iman. Sebenarnya kata meninggalkan iman juga nggak pas. Karena memang sebenarnya dia belum percaya Tuhan karena tidak ada akar di dalam imannya itu. Ya. Tetapi saya pakai bahasa ini supaya kita mengerti dalam bahasa sehari-hari. Meninggalkan, ya. Walaupun istilah ini juga nggak pas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia mati kemudian. Kena panas matahari itu menggambarkan penganiayaan, kesulitan dalam kehidupan ini. Mati imannya. Tidak tahan menghadapi penderitaan. Maka banyak sekali orang-orang bisa seperti ini. Begitu banyak kita terpesona dengan orang-orang yang datang. Kalau jemaat kita yang datang 10.000 terpesona enggak? Dan banyak sekali jemaat-jemaat gereja-gereja Bapak Ibu, jemaatnya bisa puluhan ribu. Tetapi apa yang diajarkan Bapak Ibu? Apakah Injil yang diajarkan? Yang kemudian kita begitu terpesona dengan jumlah orang yang datang sampai puluhan ribu, sampai ratusan ribu yang datang. Tetapi yang diajarkan adalah apa? Kalau kamu ikut Yesus, kamu pasti enak. Kalau kamu ikut Yesus, kamu pasti makmur, kamu sehat, kamu lancar, kamu kepala bukan ekor. Saya tidak menghakimi semua gereja yang besar pasti ajarannya seperti itu. Enggak, banyak gereja yang besar ajarannya juga bagus sekali. Tetapi kita sering kali terpesona dan dengan banyak sekali hal-hal seperti ini loh Bapak Ibu. Kemudian kita mengatakan GKY kok jumlahnya segini aja ya, kok kurang ya, kok nggak banyak ya. Kita membandingkan dan kemudian memang tantangannya, berani nggak kita ngubah teologi kita? Kita ganti semua dengan hal-hal yang begitu menarik orang untuk datang ke dalam gereja. Kita tidak perlu memberitakan Injil Bapak Ibu. Kita nggak perlu memberitakan firman yang sejati itu. Kita begitu terpesona, tetapi kita menemukan betapa banyaknya kemudian
gereja-gereja seperti itu ketika terjadi krisis-krisis baru tergoncang. Banyak sekali orang Kristen yang tergoncang imannya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mereka kecewa kepada Tuhan. Realitanya seperti itu. Kita ada hati yang memang kemudian tanah hatinya itu adalah tanah yang berbatu-batu. Kemudian yang jenis ketiga adalah tanah semak duri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri, artinya orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini menggambarkan hati yang diikat dengan dunia, mendengar Injil, tetapi terlalu sibuk dengan kekhawatiran, dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Kalau tadi tanah berbatu tidak tahan dengan penderitaan, ini adalah tidak tahan dengan kekayaan dan akhirnya apa? Demi kekayaan itu, akhirnya dia tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Dan sebenarnya kalau kemudian kita lihat itu sebenarnya mati. Dan kita mendapati memang realita dalam kehidupan bergereja. Ya, saya pakai bergereja sebenarnya bisa lebih luas, bukan cuma bergereja aja. Tetapi realita yang kemudian yang paling mudah kita lihat adalah dalam kehidupan bergereja. Berapa banyak orang bertumbuh? Berapa banyak orang berbuah? Saya khawatirnya begitu banyak orang sebenarnya di dalam gereja tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Yang karena terlalu banyak kekhawatiran, sibuk dengan dunia ini. Alkitab tidak anti dengan kekayaan. Ya. Karena Alkitab juga tadi bicara dengan anak yang berbatu, orang yang tidak tahan dengan penderitaan. Alkitab bicara penderitaan. Ada orang yang tidak tahan dengan penderitaan, tapi ada orang yang juga tidak tahan dengan kekayaan. Dan akhirnya terjerat. Ini bukan berarti Tuhan ngomong apa? Oh, enggak boleh kaya, bukan. Kalau enggak boleh kaya, berarti nanti yang satunya lagi yang berbatu enggak boleh miskin, enggak boleh menderita. Dia kan jadi konyol juga begitu kan, enggak seperti itu konteksnya. Tetapi memang harus diakui bahwa kekayaan itu bisa menjadi sebuah jerat yang membuat orang tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Dan sebenarnya itu mati. Jadi iman yang dimiliki sebenarnya bukan iman. Dan kita akan menemukan ada banyak hal di dalam gereja, orang yang tidak bertumbuh dan berbuah. Yang jenis yang keempat ini yang menyenangkan, tanah yang subur. Yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang yang mendengar firman itu dan mengerti, mendengar Injil dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini hati yang sungguh-sungguh, mendengar dan mengerti, dan kemudian dia berakar, tumbuh akarnya, ya, bertumbuh ke atas dan berbuah. Tetapi kemudian kita harus juga menghadapi sebuah realita, tidak semua pertumbuhan itu sama kuantitinya, ya. Dikatakan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini hati-hati, makanya kemudian kalau kita melihat orang, saya katakan ini khotbah bukan untuk ngeliatin orang lain, tapi untuk ngeliatin diri kita. Realitanya memang ada orang-orang yang bertumbuh dan berbuah, tapi buahnya sedikit, cuma 30 kali lipat. Ada yang banyak, memang 60 kali lipat. Ada yang sangat banyak sekali, 100 kali lipat. Ya. Tetapi hal yang nampak dan nyata itu Bapak Ibu adalah apa? Buah. Ya. Hidup yang berbuah. Wah, ini menjadi hal yang coba kita pikirkan bersama. Waktu seminar kepemimpinan, saya masih teringat sekali ada sebuah perkataan dari Profesor Sen Sanjaya. Dia ngomong gini, faithfulness tidak sama dengan fruitfulness. Ya, ada banyak orang setia nggak datang ke gereja setiap minggu? Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi banyak nggak yang fruitful? Mungkin sedikit sekali.
Kita selalu menggembar-gemborkan ya, gereja yuk setia, iya memang. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama Semu dan saya ngomong tentang faithful dan fruitful. Orang yang fruitful pasti faithful. Tapi orang faithful belum tentu fruitful. Ya. Ada banyak orang bisa rajin ke gereja, rajin ngasih persembahan dan sebagainya, tapi tidak berbuah. Buah itu paling gampang dilihat apanya? Karakter. Ya. Karakter kita. Relasi yang tidak kelihatan tuh relasi kita dengan Tuhan. Nah, itu sebenarnya juga buah. Yang kelihatan adalah apa? Hati yang melayani. Saya katakan penekanan hati yang melayani, karena ada orang yang melayani tapi tidak punya hati. Ya. Maka ada banyak hal yang akan nampak begitu indah dan dirasakan di dalam buah itu. Ya, walaupun setiap orang berbeda-beda buahnya. Ada yang banyak, ada yang sangat banyak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Tetapi hal yang pasti adalah buah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diperlihatkan di situ tentang 4 jenis tanah ini. Kalau demikian, apa tujuannya Tuhan memberikan perumpamaan ini? Ya, kita harus memahami begini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pelayanan seringkali kita harus menyadari kita mendapatkan penolakan. Ya, bahkan dalam gereja juga banyak yang tidak mau percaya, yang kemudian tadi seperti tanah berbatu, tanah semak duri, ya, yang tidak bertumbuh dan berbuah. Ini realita yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, di dalam pemberitaan Injil maupun di dalam apa? Maupun di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus berbicara ini ada konteks Bapak Ibu. Karena kalau kita perhatikan ayat pasal 11 dan ayat 12, itu kita melihat perlawanan yang begitu luar biasa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Misalnya Tuhan Yesus ngomong begini di dalam pasal 11 ayat 18-19. Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Jadi ada orang yang kemudian Yohanes Pembaptis pelayanannya begitu luar biasa. Tapi karena Yohanes Pembaptis itu banyak puasa, nggak makan, nggak minum, kemudian dia dikatakan apa? Kerasukan setan. Tapi Yesus kemudian datang, makan, minum, kemudian dikatakan apa? Ia pelahap itu rakus, ya, pelahap dan peminum, pemabok, ya, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi orang yang rusak gitu loh, yang orang yang nggak bener. Nah Bapak Ibu, itu Tuhan Yesus saja disalah mengerti loh. Yohanes Pembaptis aja disalah mengerti, ya. Maka dalam pelayanan ini memang akan menghadapi hal yang nggak mudah, ya. Hamba Tuhan terlalu gemuk dibilang apa? Kalau hamba Tuhan terlalu gemuk dibilang apa? Kebanyakan makan, nggak bisa jaga tubuhnya. Kalau terlalu kurus apa? Kurang makan, ya. Hamba Tuhan pakai baju bagus dibilang apa? Mementingkan penampilan. Kalau bajunya sederhana dibilang apa? Nggak memperhatikan penampilan, ya, betul nggak? Bahkan ada yang pakai dasi itu aja bisa dilihatin loh. Ini kepanjangan, kependekan, ya. Nggak ada yang benar loh Bapak Ibu, iya kan? Apa aja kita itu bisa disalah mengerti, betul nggak? Di dalam, bukan hamba Tuhan, kita aja semua dalam pelayanan pasti bisa disalah mengerti. Ada aja orang kemudian melihat, ya. Tuhan Yesus juga mengalami hal ini. Bahkan kemudian menghadapi banyak orang yang nggak bertobat. Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesus ngomong tentang kota Betsaida, kota Korasin, ya. Walaupun justru di situ banyak, ya, Tuhan Yesus paling banyak melakukan mujizat, tapi justru mereka nggak mau bertobat. Luar biasa ya, paling banyak melakukan mujizat tapi kota itu yang paling nggak bertobat. Kemudian sampai mau dibunuh, ya, nyawa terancam.
Ada yang dibilang, kemudian ada yang bilang waktu Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan mengusir dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Ya, dan ada banyak hal ke Bapak Ibu penolakan-penolakan ini. Ya, kemudian Tuhan Yesus ngomong juga generasi yang jahat dan tidak setia. Ini menuntut suatu tanda, generasi yang nggak percaya Tuhan. Ya, maka kita menghadapi satu dalam pelayanan itu memang sesuatu yang tidak mudah. Jadi Bapak Ibu jangan mengajak orang kemudian pelayanan dan mengiming-imingi, enak kok pelayanan nanti usahamu tambah banyak, tambah nanti diberkati Tuhan, ya. Bahaya, hati-hati. Terus atau kalau orang nggak mau pelayanan nanti kita ngancam nanti Tuhan cabut loh berkat-berkatmu. Itu spiritual abuse. Karena Alkitab tidak pernah ngomong seperti itu. Bapak Ibu, yang kita hadapi memang dalam pelayanan memang tidak mudah. Banyak kesulitan dan tantangan. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu apa? Pasti ada yang menerima Injil dengan sungguh-sungguh, pasti ada yang bertumbuh dan berbuah. Ya, karena itu pelayanan kita walaupun banyak penolakan, tapi tidak boleh putus asa, ya, tidak boleh putus asa Bapak Ibu. Pasti ada tanah subur. Jangan lupa, selain ada 3 jenis tanah yang menolak untuk percaya, tapi ada satu tanah yang subur itu, dan di dalam ladang, di dalam melayani Tuhan pasti ada tanah suburnya. Jadi kemudian kita nggak boleh ngomong begini, aku gagal. Dalam pelayanan itu nggak ada kata gagal. Hati-hati kalau kemudian kita ngomong gagal. Ya, walaupun gagal itu harus kemudian juga kita lihat dalam diri kita, apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Ini prinsip penting. Ya. Pasti ada yang percaya Tuhan, pasti ada yang bertumbuh, ya. Tetapi Bapak Ibu, kita juga harus sadar bahwa kalau orang yang kita layani melalui Injil itu, ya. Jadi pertumbuhan, ingat baik-baik, pertumbuhan itu tidak bisa terjadi dengan begitu banyaknya acara dalam gereja. Saya tidak ngomong nggak boleh ya banyak acara dalam gereja, tetapi perhatikan baik-baik, apakah itu kemudian ada Injil sungguh-sungguh diberitakan? Apakah itu menjadi satu hal yang kemudian kita lakukan, orang-orang betul-betul di situ mengenal Injil? Ini pelayanan paling utama kita adalah Injil Bapak Ibu. Dan kalau ada orang-orang kita layani karena Injil dan dia percaya sungguh-sungguh, bertumbuh dan berbuah, ingat baik-baik, itu bukan keberhasilan kita juga. Kalau banyak yang menolak, itu bukan kegagalan. Kalau itu banyak yang menerima, itu bukan keberhasilan. Karena apa? Karena seseorang bisa menjadi tanah yang subur, itu adalah anugerah. Itu bukan karena kita yang hebat. Makanya kemudian kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 23, di tengah-tengah itu ada ayat yang kemudian murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus begini. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia, ya, untuk mengetahui rahasia kerajaan surga." Maksudnya rahasia kerajaan surga itu Injil, ya. Tetapi kepada mereka tidak. Orang-orang yang mendengar itu cuma tahu mereka bahwa Mesias akan datang, tetapi kepada murid-murid diberitahu Mesias sudah datang, aku. Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, ya. Ini bicara clear sekali, tidak semua orang kemudian memang diberi pengertian. Kenapa kok enggak semua orang bisa punya pengertian? Karena pasti karena hati mereka memang keras. Hati manusia yang jatuh dalam dosa sudah mati rohani. Dia tidak bisa merespon. Karena itu Tuhan ngomong kepada muridnya, "Kepadamu diberi karunia." Nanti itu diceritakan selanjutnya, itu clear sekali. Nanti bicara sebenarnya apa? Semua adalah kasih karunia. Maka kalau kepada kita bisa mengerti Injil dan kita melayani orang-orang dan orang-orang itu percaya kepada Injil, mengerti Injil, dan kemudian apa? Mereka bertumbuh dan berbuah. Itu bukan sebuah keberhasilan kita.
Itu anugerah Tuhan. Maka ini indah sekali Bapak Ibu. Kita tidak merasa gagal, merasa begitu rendah, atau kita tidak merasa bahwa kita begitu hebat, enggak. Tapi yang kita lakukan sebagai orang yang sudah menerima anugerah, ya kerjakan pemberitaan Injil itu. Makanya kemudian Paulus indah sekali ngomong dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Perhatikan, aku menanam, Paulus katakan ya, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Jadi ini prinsip penting. Kalau enggak Bapak Ibu, kita merasa bahwa kita paling berjasa dalam gereja, itu bahaya. Atau kita merasa paling gagal dalam gereja, kita bahaya. Kemudian kita menjadi orang yang minder, kita enggak mau melayani Tuhan, kita kecewa. Atau kita merasa diri kita paling hebat, kita menjadi orang yang paling berkuasa. Itu bahaya juga. Kita menjadi orang yang paling berjasa, menjadi orang yang merasa paling memiliki. Itu bahaya sekali Bapak Ibu. Ingat prinsip ini baik-baik. Aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang menumbuhkan. Jadi ketika seseorang bisa percaya kepada Tuhan dan dia bisa bertumbuh dan berbuah, karena anugerah. Ya. Bapak Ibu, ini hal yang kemudian Tuhan mau, ya. Kita mengerti melalui perumpamaan ini. Dalam pelayanan ada banyak hal penolakan, ada keberhasilan. Ya. Waktu gagal kita tidak merasa kecewa. Waktu berhasil kita tidak merasa sombong. Karena kita tahu itu adalah anugerah. Ya. Tetapi yang penting sekali Bapak Ibu, ya, adalah hati kita ini jenis tanah yang mana? Ini yang perlu kita tanya kepada diri kita pribadi. Hati kita ini jenis tanah yang mana? Pinggir jalan, tanah berbatu, tanah semak duri, atau tanah yang subur? Saya tidak bisa memberi jawaban, Bapak Ibu yang harus memberi jawaban kepada diri sendiri. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu disadarkan, ya disadarkan, oh ya selama ini aku tanah yang pinggir jalan, selama ini aku tanah yang berbatu, selama ini aku tanah semak duri, dan Bapak Ibu sadar, ini adalah Roh Kudus sedang bekerja, sedang mencabut batu-batu dan semak duri itu, dan menjadikan hati Bapak Ibu tanah yang subur. Ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah Tuhan, melalui perumpamaan ini kami dikuatkan. Di dalam melayani Engkau Tuhan memang ada banyak penolakan, tetapi kami tahu pasti ada orang-orang yang menerima. Pasti ada hati-hati yang menjadi tanah yang subur itu Tuhan. Tetapi Kau juga tolonglah kepada kami Tuhan, untuk kami punya kepekaan bahwa selama ini hati kami seperti apa Tuhan. Dan terus ingatkan kami. Biarlah anugerah-Mu itu yang bekerja Tuhan, menolong kami, untuk kami mau mengizinkan Engkau membajak tanah hati kami, menjadikan tanah yang berbatu itu, tanah yang penuh semak duri itu, menjadi tanah yang subur. Pimpinlah kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima sakramen. Bersyukur di hadirat-Nya pada kesempatan pagi ini. Kita telah bersama-sama berjamu bersama Tuhan. Bersama-sama juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Yang senantiasa mengingatkan kita di posisi manakah kita di dalam kita beriman kepada Tuhan. Kita akan menyambut
untuk persembahan pagi ini dengan pujian Sejak Yesus di Hatiku. Kita akan pujikan ini dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur, dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Akan bersukacita atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bersama Tuhan di kota yang mulia, sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak, hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati kehidupan kami. Banyak hal-hal yang Engkau perbuat di dalam kehidupan kami, melebihi daripada apa yang kami pikirkan, bahkan kami doakan sekalipun. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, dan kami mengembalikan apa yang Engkau berikan kepada kami sebagai ucapan syukur kami dalam bentuk uang yang kami berikan kepada Engkau pada saat ini. Kami berdoa Tuhan berkati persembahan kami ini, dan biar boleh menjadi berkat bagi setiap kami di dalam konteks GKM Makassar di tempat ini. Kami terus berdoa Tuhan bagi situasi dalam kota kami dan juga dalam negara kami, khususnya dalam cuaca yang mengalami kemarau yang berkepanjangan. Kami bersyukur ada beberapa kali hujan sudah bisa turun, tapi Tuhan masih terjadi kesulitan air, masih banyak yang mengalami kesulitan karena musim kemarau yang begitu panjang ini. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu Tuhan, berikanlah kami hujan dan berikan kami cuaca yang baik. Kami berdoa supaya kehidupan setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kami, keluarga kami, segala apa yang kami kerjakan, dan juga di dalam pelayanan di dalam GKM Makassar di tempat ini, Tuhan berkatilah. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, ada beberapa hal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang perlu kita perhatikan di dalam rangkaian kegiatan gereja kita selama seminggu ke depan ini. Hari ini ada rapat pleno majelis ya Bapak Ibu. Nanti siang pukul 12, mohon dukungan doa dari jemaat sekalian supaya kita majelis itu dapat mengambil keputusan ya, supaya betul-betul bisa membawa gereja kita itu di dalam pertumbuhan yang seperti yang Tuhan
mau. Hari Rabu Bapak Ibu ada kebaktian doa ya pukul 7:30 malam. Ya, kami sangat merindukan kita bisa boleh hadir dalam kebaktian doa Bapak Ibu, kita boleh bergandengan tangan, kita boleh saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dari Redeemer Community mengundang para pemuda-pemudi untuk bisa menghadiri di dalam Redeemer Community atau Persekutuan Pemuda yang diadakan di hari Jumat tanggal 10 November pukul 7 malam di Gedung Lamputang lantai 3 ya. Temanya The Unseen Sin ya, ini sangat menarik sekali tema ini ya. Jadi silakan para pemuda-pemudi untuk boleh hadir mengikuti akan Redeemer Community. Dari Litmus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan itu akan mengadakan worship training seri yang ketiga ya, seri yang ketiga. Mohon untuk rekan-rekan yang menjadi liturgis ya, yang menjadi liturgis untuk bisa mengikuti akan pelatihan ini. Nah, kali ini pelatihan lebih berkaitan dengan teknik vokal ya, teknik vokal, bagaimana cara menyanyi dengan baik begitu, dengan vokal yang baik. Nanti tanggal 9 dan tanggal 11 November itu untuk para pria ya, liturgis yang atau WL yang pria, tenor dan bass. Untuk tanggal 17 dan 18 November itu untuk wanita ya, untuk itu suara sopran dan alto. Silakan yang menjadi liturgis dan WL untuk bisa mengikuti pelatihan ini. Ini kesempatan yang baik sekali ya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada berita kelahiran. Kami mengucapkan selamat ya untuk kelahiran Alexander Tyler Tanamal, putra pertama dari Bapak Ju Charlie Tanamal dan Ibu Herlina Tanamal ya, pada hari Rabu kemarin tanggal 1 November. Juga mengucapkan selamat untuk kelahiran Beverly Naurin Tan ya, putri kedua dari Penatua Suryadi dan Ibu Dewi Arisandi pada hari Jumat kemarin ya. Kami mengucapkan selamat, biarlah Tuhan yang terus memberi hikmat kepada para papa mama ini ya, untuk bagaimana boleh membimbing anak-anak mereka bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dan terakhir berita duka cita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, telah berpulang ke rumah Bapak di surga Bapak Katriadi Wijaya usia 91 tahun pada hari Rabu kemarin 1 November pukul 6 yang dan sudah dimakamkan di hari Jumat 3 November kemarin di pemakaman Panara. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, Tuhan yang beri kekuatan penghiburan buat keluarga. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya undang, ajak kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan dimanapun engkau berada, biarlah sungguh kasih Tuhan itu nyata melalui kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dan anugerah yang begitu ajaib dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, hikmat, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.